Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya La Sabarudin, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Gorontalo, nomor peserta PPG 2015-03-201985, NIM PPG 121172320393. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Irlan silakan pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai aktivitas pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya saya akan ambil absen terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Ada yang tidak hadir? Ketua kelas Irlan, ada yang tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua ya? Ya. Ya anak-anak, perhatikan di depan. Di sini ada sebuah beban, kemudian di sini ada tali. Sini saya akan mendemonstrasikan. Kalian perhatikan. Ini beban ini akan saya kaitkan di ini tali. Kemudian perhatikan. Kemudian saya angkat dan saya lepaskan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada benda? Berayun-ayun. Bagus. Selanjutnya, perhatikan gambaran berikut. Ini ada dua buah gambar. Gambar yang pertama adalah ini apa? Ini yang di ayunan ini apa? Anak kecil. Kalau yang di sebelah sini? Oke, di sini ada pertanyaan. Ketika melihat anak kecil bermain ayunan, pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi jika ayunan tersebut dinaiki oleh orang dewasa? Ini ayunan anak kecil kan? Pernahkah kalian bayangkan ketika orang dewasa yang naik? Pernah atau tidak? Pernah? Pernah. Bagus. Apa yang terjadi jika ayunan ini dinaiki oleh orang dewasa? Bagus. Maka ayunan ini akan patah. Kenapa demikian? Karena bebannya ini ada yang namanya pendulum. Ini yang bergerak-gerak. Pernah lihat kan jam Oke, ketika melihat jam bandul di atas, bagaimana gerak bandul pada jam dinding bandul? Apa yang menyebabkan benda mengalami gerak bolak-balik? Karena adanya beban. Yang lain apa lagi? Adanya apa? Adanya ayunan. Bagaimana gerak bandul pada jam dinding yang ada di gambar ketika dia bergerak? Gerakannya adalah gerak bolak-balik, kiri dan kiri kanan dan seterusnya. Oke? Apa yang menyebabkan benda mengalami gerak bolak-balik? Apa? Adanya gaya dorong. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menerapkan prinsip dan konsep vektor ke dalam getaran harmonis. Adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran di sini ada 3 untuk pemahaman, untuk keterampilan dan untuk sikap. Untuk pemahaman, yang pertama peserta didik mampu menemukan pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi getaran pada ayunan sederhana melalui eksperimen, simulasi,
peserta didik dapat menunjukkan sikap ilmiah, yaitu kerjasama, bernalar kritis dan kreatif melalui kerja ilmiah yang sesuai. Jadi di sini ada 3 penilaian. Yang pertama adalah pemahamannya ada 3. Kemudian untuk keterampilan yang nanti akan dinilai dan sikap akan dinilai. Jadi ketiga-tiganya ini akan dinilai pada saat pembelajaran nanti. Oke, mohon perhatian. Di sini ada sebuah kasus. Suatu hari seorang anak pulang dari sekolah dalam keadaan menangis. Dia berlari ke ibunya dan mengadukan keluh kesah yang dialaminya di sekolah kepada ibunya. Anak tersebut mengatakan bahwa dia ingin memiliki sebuah ayunan seperti yang ada di sekolahnya. Karena ayunan yang ada di sekolahnya tidak pernah dinaikinya dikarenakan teman-teman tidak mau memberi kesempatan kepadanya untuk bermain ayunan. Setelah mendengar semua keluh kesah anaknya tersebut, istri mencari suaminya untuk diceritakan kembali apa menjadi keluh kesah anaknya itu. Setelah mendengar itu semua, sang ayah berinisiatif untuk membuat ayunan yang terbuat dari ban karet. Ayunan diikat menggunakan tali dan digantungkan di atas sebuah papan kayu. Ketika ayunan ditarik membentuk sudut tertentu, maka ayunan akan bergerak melewati titik setimbang. Ketika dia mencoba ayunan tersebut, ternyata ayunan itu tidak kuat sehingga menyebabkan ayunannya putus. Dengan tidak berputus asa, dia mencoba membuat ayunan kembali dan ia melakukan percobaan. Ketika melakukan percobaan dengan menarik ayunan membentuk sudut tertentu, ternyata ayunannya sudah menyentuh tanah. Oke, dari kasus ini kira-kira apa yang menjadi penyebab masalah yang ada di kasus ini? Yang bisa silakan angkat tangan. Oke. Berdiri. Yati, silakan sampaikan kira-kira apa yang menjadi permasalahan di sini. Karena tali ayunannya tidak diikat dengan kotak dan tali ayunannya pun hanya diikat di tempat yang beda. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu. Kemudian pertanyaan untuk menjawab itu, kita akan melakukan yang namanya tadi praktikum. Jadi di sini akan saya bagi tiga kelompok sesuai dengan yang sudah saya bagikan. Kelompok 1 itu melakukan praktikum secara langsung, yang kedua melakukan praktikum dengan aplikasi PET, dan yang ketiga dengan menonton video. Saya? Ya. 74 ya, 15,74. Cara ngitungnya kayak gini. Anggap data pertama, saya pakai tadi masa. Pastikan ya. Ya. Jadi kita akan mulai dari sini. Begitu kita tentukan 0. Ya. 0.
berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari data percobaan yang kami hasilkan, jika panjang tali 0,5 meter dengan jumlah getaran 5 kali, maka waktu getaran yang dihasilkan 6 sekon. Periode 1,2 sekon. Frekuensinya 0,83 Hz. Dan jika jumlah getaran 10 kali, maka waktu getaran yang dihasilkan 14,59 sekon. Periodenya 1,459 sekon. Frekuensinya 0,68 Hz. Berbeda dengan ketika panjang tali 1 meter dengan jumlah getaran 5 kali, maka waktu getaran yang dihasilkan 10 sekon. Periodenya 2 sekon. Frekuensinya 0,5 Hz. Dan jika jumlah getaran 10 kali, maka waktu getaran yang dihasilkan 21 sekon. Periodenya 2,1 sekon. Frekuensinya 0,47 Hz. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah hasil presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya. Dari hasil presentasi tersebut, dari mana kalian mendapatkan periode 1,2? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari mana periode 1,2 sekon? Yaitu didapatkan dari hasil 6 dibahagi dengan 5. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh satu Nugroho di tersebut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya tadi kami telah melakukan praktikum. Berikut alat bahannya. Yang pertama itu ada tali panjangnya dari 50 cm, 40 cm, dan 30 cm. Yang kedua ada bandul, ketiga statif, yang keempat stopwatch, dan yang kelima ada busur. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, ikatkan tali dengan panjang 50 cm pada start. Gantunglah bandul pada ujung tali tersebut. Simpangkan bandul sekitar 30 derajat, kemudian lepaskan. Catatlah dengan teliti waktu yang diperlukan bandul untuk melakukan 10 kali getaran. Langkah-langkah yang sama untuk panjang tali 40 cm dan 30 cm. Tabulasikan hasil pengamatanmu ke dalam tabel berikut. Nah, ini hasilnya panjang tali. Yang pertama itu ada 50 cm dengan getaran 10 kali. Baik, yang pertama itu panjang tali ada 50 cm dengan jumlah getaran yaitu 10. Waktu yang didapatkan yaitu 14,06 sekon, periode 1,406 sekon, dan frekuensi 0,71 Hz. Yang kedua panjang tali 40 cm. Waktu 10 kali getaran yaitu yang didapatkan adalah 13,33 sekon. Periodenya yaitu 1,333 sekon. Frekuensinya 0,75 Hz. Yang ketiga yaitu ada panjang tali 30 cm. Waktu yang didapatkan yaitu 11,65 sekon. Periodenya 1,165 sekon. Frekuensinya yaitu 0,85 Hz. Itulah materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya. Nah, seperti yang Anda paparkan tadi, frekuensi 0,71 didapat dari mana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari mana frekuensi 0,71 Hz? Frekuensi tersebut didapatkan dari jumlah getaran 10 dibagi dengan
periode dan frekuensi. Karena dari persamaan ini jadi lihat T sama dengan 2pi akar L per G. Dilihat dari sini bahwa tiada massa, yang ada hanyalah panjang tali dan gravitasi. Itulah jawaban dari saya berikan kepada Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Kelompok lain silakan wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dilakukan oleh rekan saya Nabila Mahmud. Berdasarkan data yang kami peroleh dari video, panjang tali sangat berpengaruh terhadap periode dan frekuensi, di mana semakin panjang tali, maka periode bandul akan semakin besar dan frekuensinya akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Laura Fatia Daud. Jika massa bandul diganti 2 kali lebih besar dari massa semula, apakah periode dan frekuensi yang tercatat dalam tabel yang ada di video akan berubah? Jawabannya yaitu, berdasarkan video yang ditampilkan, jika massa bandul diganti menjadi lebih besar atau lebih kecil, maka periode dan frekuensi tidak akan berubah atau tetap. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Patra Unti. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi periode dan frekuensi pada ion bandul. Jawabannya yaitu yang pertama, panjang tali. Semakin panjang tali, semakin besar periode. Yang kedua, kecepatan gravitasi. Setiap tempat memiliki nilai kecepatan gravitasi yang berbeda. Jika sudut simpangan diubah menjadi 60 derajat, apakah periode dan frekuensi dari data percobaan yang ada di video akan berubah? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, berdasarkan video yang kami tonton, jika sudut simpangan diubah dari sudut semula, maka periode dan frekuensinya tidak akan berubah atau tetap. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Nurdin. Berdasarkan kasus di atas, apa saja yang menjadi penyebab masalah tersebut? Bukan itu kesimpulan. Kesimpulan. Langsung di kesimpulan. Oke, silakan. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, kesimpulan yang kami dapat dari percobaan yang telah dilakukan, yang pertama, panjang tali dan kecepatan gravitasi merupakan faktor yang mempengaruhi periode dan frekuensi bandul. Sedangkan massa dan sudut simpangan bukan faktor yang mempengaruhi periode dan frekuensi. Yang kedua, persamaan atau rumus periode berdasarkan video. Sama dengan T sama dengan T bahagi N. T sama dengan 1 bahagi T. T sama dengan 2pi akar L bahagi G. Persamaan atau rumus frekuensi sama dengan F sama N. F sama dengan N dibagi bahagi T. F sama dengan 1 bahagi T. F sama dengan 1 dibagi 2pi akar G per L. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah materi dari kami. Jika ada sanggahan atau pertanyaan, dipersilakan. Oke, tidak ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan ditutup saja. Itulah hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok. Oke, terima kasih semuanya karena sudah mempresentasikan hasil yang sudah dibuat. Hasilnya silakan dikumpul ke saya ke depan. Silakan dikumpul data ini yang sudah dikerjakan. Terima kasih semuanya karena sudah mempresentasikan hasil yang sudah dibuat. Hasilnya silakan dikumpul ke saya ke depan. Silakan dikumpul data ini yang sudah dikerjakan. Saya sudah menjelaskan bagaimana pengaruh panjang tali terhadap periode dengan frekuensi. Tadi sudah dijelaskan bahwa
semakin panjang talinya, maka periodenya juga semakin besar. Namun berbanding terbalik dengan frekuensi, semakin panjang talinya, maka frekuensinya semakin kecil. Oke, yang berikutnya adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi. Tadi ada hanya 2. Yang pertama adalah panjang tali dan yang kedua adalah percepatan gravitasi. Itu dilihat dari mana? Dilihat dari rumus yang ini. Untuk T sama dengan 2pi akar L bahagi G. L ini adalah panjang tali, sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Kemudian untuk frekuensi, F sama dengan 1/2pi akar G bahagi L. Jadi kenapa massa tadi pertanyaannya kenapa massa tidak menjadi faktor yang mempengaruhi periode dan frekuensi? Karena berdasarkan rumus yang ada, di sini kan tidak menyebutkan massa. Jadi massa tidak mempengaruhi. Begitu juga sudut. Seberapa besar pun sudut yang diberikan, tetap tidak memberikan pengaruh terhadap periode dan frekuensi. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, semuanya. Sebut besar dengan gerakannya ya. Kalau saya sebut semut kecil, gerakannya seperti ini. Kemudian kalau besar panjang, kalau cacing pendek. Bisa? Bisa. Dulu. Gajah besar. Salah. Besar itu seperti itu. Oke, kalau kecil periode adalah atau periode menyatakan waktu selama terjadi satu kali getaran, sedangkan frekuensi menyatakan banyaknya getaran dalam satu sekon. Kemudian yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi periode dan frekuensi ayunan bandul adalah yang pertama, yang kedua,
persamaannya seperti yang saya jelaskan tadi untuk periode ayunan bandul sederhana, T itu adalah 1 dibagi dengan F, T itu adalah periode, F itu adalah frekuensi, atau T sama dengan waktu dibagi dengan jumlah getaran. Sehingga diperolehlah persamaan periode ayunan bandul sederhana, yaitu T sama dengan 2pi akar L dibagi dengan G, panjang tali dibagi dengan percepatan gravitasi. Kebalikan dari frekuensi, kalau frekuensi itu adalah kebalikan dari periode. Frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan P periode. Sedangkan atau frekuensi sama dengan jumlah getaran dibagi dengan waktu. Sehingga diperolehlah persamaan frekuensi ayunan bandul sederhana, yaitu F sama dengan 1 bagi 2pi akar G dibagi dengan R. Oke, sampai sini bisa paham ya? Ya. Situ ada waktunya 3 menit. Jadi kalau salah dia akan kembali ke soal nomor 1. Jadi seperti kita bermain ular tangga. Jadi kalau salah atau dapat ular kita akan turun. Nah, kan waktunya panjang. Ini sana lagi. Sekarang kalian hanya tinggal mengisi refleksi yang ada. Silakan refleksi yang ada diisi ya. Isi refleksi yang ada di sana. Yang dalam ini silakan dikembalikan ke saya. Tadi kita buka dengan doa, maka baiknya kita tutup juga dengan doa. Itu doa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kita selanjutnya, nanti kita akan membahas soal